Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin memberi pendapat khususnya untuk para pensiunan yang sudah pralansia ya. Kalau menurut Dokter Haji Andi Sofyan Hamdan SPN, ini katanya tanggal 29 Mei itu Hari Lansia Nasional. Jadi nanti kita lihat cuplikannya ya teman-teman. Setiap tanggal 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Sofyan, itu dikatakan bahwa kita yang udah pralansia, itu pralansia umur 50-an sampai 60-an, itu kita harus tetap gerak. Jadi kalau udah pensiun jangan duduk tidur, malas-malasan, enggak bergerak. Kan sudah pensiun, tidak perlu lagi kita enggak bergerak. Jangan malas gerak katanya. Terus berolahraga, makan makanan bergizi. Nah, ada lagi syarat yang sangat penting. Kita harus memiliki perasaan bahagia. Jadi kalau yang belum merasa bahagia, ciptakan sesuatu yang dapat membahagiakan diri, karena tidak semua orang itu akan memiliki perasaan bahagia. Apa itu? Apa saja yang memang bahagia? Apakah kita membuat lukisan? Apakah kita menanam bunga? Apakah kita menanam pohon atau berkunjung ke tempat? Kalau habis itu kita harus silaturahim bersama teman-teman, supaya ketika kita berkumpul dengan teman-teman rasa bahagia itu muncul. Nah, terus kita hidup berkualitas, harus hidup berkualitas. Berarti kita membuat sesuatu dong. Harus kreatif, harus tapi tidak terbebani ya, seperti ini membuat video, itu sesuatu yang kreatif. Atau membaca, kalau memang rasa bahagia itu muncul ketika membaca, atau membaca buku-buku cerita, buku-buku ini. Selain kita beribadah yang teratur, kalau beribadah itu wajib. Atau kita membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran itu rasa bahagia. Apalagi kita mendengar suara kita sendiri dengan alunan-alunan irama. Jika kita agak susah membuat alunan-alunan irama, itu kita bisa mengikuti suara Misyari atau suaranya Abu Sama. Mari kita mendengar sedikit cuplikan tentang yang disampaikan oleh dokter. Nah, tentu kita tidak ingin bahwa jumlah lansia yang banyak ini lalu menjadi beban untuk orang lain. Tapi harapan kita bahwa orang lanjut usia ini tetap berhidup berkualitas dan dapat tetap menolong dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu setiap hari terjadi kematian sel. Sel-sel yang mati ini diganti oleh sel baru. Nah, pada lansia kemampuan mengganti sel ini sudah semakin menurun. Makanya kita melihat bahwa pada lansia kita lihat sudah mulai terjadi penurunan daya ingat, pikun, kemudian gerak lambat, otot-otot sudah mulai mengecil karena memang kemampuan pergantian selnya menurun. Nah, yang kedua, pada lansia juga sudah berbagai macam penyakit muncul. Tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis. Nah, oleh karena itu, ini perlu diketahui oleh teman-teman lansia. Ketika kita memasuki pralansia, umur 50, 55, dan 60 ke atas, itu perlu diperhatikan. Yang pertama, tetap gerak. Tetap berolahraga ringan sesuai kemampuan. Yang kedua, gizi tetap baik. Yang ketiga, harus berobat rutin apabila ada penyakit yang saya sebutkan tadi. Jangan pernah bosan berobat. Nah, yang terakhir, kehidupan pribadi harus tetap bahagia
ya, ibadah yang teratur, kemudian silaturahim dengan teman-teman, karena silaturahim dan rasa bahagia ini penting. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa hormon kebahagiaan yang ada di otak, salah satunya endorfin, itu akan tinggi kadarnya apabila perasaan kita bahagia. Nah, oleh karena itu para sahabat semua, terutama yang lansia, hiduplah berkualitas dan mudah-mudahan kita tidak membebani orang lain. Selamat Hari Lansia. Kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk tetap sehat dan panjang umur.